Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengendalian risiko. Saya atas nama Maria Natalia Demone akan membawakan materi yang pertama. Yang pertama adalah definisi risiko menurut Vaughan yang diterjemahkan oleh Herman Darmawi pada tahun 1997. Yang pertama, risk is the chance of loss atau risiko adalah kas kerugian. Yang kedua, risk is the possibility of loss atau risiko adalah kemungkinan kerugian. Yang ketiga, risk is uncertainty atau risiko adalah ketidakpastian. Dari ketiga poin di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko mengandung kemungkinan kerugian dan juga ketidakpastian. Yang kedua, pengendalian risiko atau risk control dan pembiayaan risiko atau risk finishing. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan dasar dalam menangani risiko. Yang kedua, pengendalian risiko atau risk control. Dan yang ketiga, pembiayaan risiko atau risk finishing. Yang berikut, pengendalian risiko dijalankan dengan metode berikut yang dibagi atas 3 metode. Yang pertama, menghindari risiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Dan yang ketiga, pemisahan. Saya Breni Nafis sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian manajemen risiko. Yang kedua, pengertian pengendalian risiko secara umum. Yang ketiga, alternatif pengendalian risiko, serta penilaian alternatif pengendalian risiko. Yang pertama, pengendalian manajemen risiko, yaitu proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas suatu perusahaan. Yang kedua, pengertian pengendalian risiko secara umum. Pengendalian risiko secara umum adalah identifikasi alternatif, pengendalian risiko, analisis pilihan-pilihan yang ada, serta rencana pengendalian dan pelaksanaan pengendalian. Yang berikut adalah alternatif pengendalian risiko. Ada 4 alternatif, yaitu yang pertama, penghindaran risiko, yang kedua, mengurangi probabilitas, yang ketiga, mengurangi konsekuensi, dan yang terakhir, transfer risiko. Yang keempat, yaitu penilaian alternatif pengendalian risiko. Pilihan sebaiknya dinilai atas dasar besarnya pengurangan risiko dan besarnya tambahan keuntungan atau kesempatan yang ada. Seleksi dari alternatif yang paling tepat meliputi keseimbangan biaya pelaksanaan terhadap suatu keuntungan. Walaupun pertimbangan biaya menjadi faktor penting dalam penentuan alternatif pengendalian risiko, tetapi faktor waktu dan keberlangsungan operasi tetap menjadi pertimbangan utama. Seringkali perusahaan bisa mendapatkan manfaat besar dari pilihan kombinasi alternatif pengendalian yang tersedia. Oleh karena itu, sebenarnya tidak pernah terjadi penggunaan alternatif tunggal dalam proses pengendalian risiko. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Noni Nenohalan. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh pemateri 1 dan pemateri kedua. Materi selanjutnya adalah rencana persiapan pengendalian. Setelah ditentukan alternatif pengendalian risiko yang paling tepat, langkah berikutnya adalah menyusun rencana persiapan. Rencana persiapan berkaitan dengan 5 faktor. Yang pertama yaitu faktor pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu faktor jadwal waktu. Yang ketiga yaitu faktor anggaran. Yang keempat faktor kinerja. Dan yang kelima yang terakhir yaitu faktor tempat. Selanjutnya, implementasi perbaikan program. Idealnya, tanggung jawab dari pengendalian risiko seharusnya dilakukan oleh mereka yang benar-benar mengerti. Tanggung jawab tersebut harus disetujui juga sejak awal, karena pelaksanaan pengendalian risiko yang baik membutuhkan sistem manajemen yang efektif, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan kemampuan individual yang handal. Yang berikut, pemantauan pengendalian risiko. Pemantauan selama pengendalian risiko berlangsung perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang bisa terjadi.
Selanjutnya, penerapan ulang risiko yang terjadi. Perubahan-perubahan tersebut kemudian perlu penerapan ulang untuk selanjutnya dilakukan perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya, pemantauan dan penerapan ulang perlu dilakukan agar menjamin terlaksananya seluruh proses manajemen risiko yang optimal. Yang terakhir yaitu komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi merupakan pertimbangan yang paling penting pada setiap langkah atau tahapan dalam proses manajemen risiko. Hal ini kenapa? Karena sangat penting untuk mengembangkan rencana komunikasi baik pada kontribusi awal atau kontribusi internal maupun kontribusi eksternal sejak tahap awal melalui proses manajemen risiko. Terima kasih.